Selamat malam segenap umat Tuhan dimanapun kita berada, segenap pemirsa yang budiman yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Dengan sukacita kita bertemu kembali dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi Kamis 14 Mei 2020. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita persiapkan segala sesuatunya, pikiran kita, hati kita, hidup kita. Dan dengan kesungguhan dan kerinduan, mari kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami menyapa Engkau, dalam kerinduan kami bersama, bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik. Tetapi sebagai manusia ada saja hal yang membuat kami gentar, ada saja hal-hal yang membuat kami takut. Puji Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu setia menguatkan kami, mendampingi kami. Ucap syukur terima kasih kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kembali Tuhan perkenankan kami bersama untuk mendengarkan merenungkan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami, dan berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang kedua, ketiga, keempat, dan ayatnya yang kelima. Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan tema aman dan damai bersama Tuhan. Aman dan damai bersama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu saudara-saudara, ada kesaksian dari Bapak Penatua Bernardus Baktiupa terkait dengan apa yang dialaminya, terkait dengan virus yang menyerangnya, dan peristiwa itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya mau menceritakan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, supaya juga menjadi inspirasi bagi kita bersama. Dan terkait dengan ini saya sudah minta izin kepada beliau untuk menceritakan, sekalipun tidak persis secara kronologis, mungkin intinya saja yang saya mau sampaikan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ketika Bapak Bernardus Baktiupa
dinyatakan positif COVID-19, mungkin kita berpikir bahwa bagaimana pergumulan yang dialami oleh beliau, dan bukankah kita begitu sangat tidak mengharapkan ada di antara kita yang positif COVID-19. Kita membayangkan bagaimana seandainya kita yang terpapar COVID-19. Dan sampai-sampai pada saat itu karena perasaan seperti itu sehingga dokter yang menangani seolah ragu untuk menyampaikan bahwa Bapak Bernardus Baktiupa positif COVID-19. Lalu Bapak Bernardus Baktiupa mengatakan, katakan saja kepada saya, sampaikan saja kepada saya, jangan ragu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari itu, menjalani isolasi begitu sangat berat, pergumulan yang begitu sangat berat, tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada anak-anak, tidak ada anggota jemaat yang datang membesuk. Bahkan pendeta juga tidak hadir, tidak bisa. Begitu sangat terbatas. Kita bisa membayangkan bagaimana suasana hati, pergumulan yang begitu sangat berat menghampiri beliau. Tetapi ada yang dikatakan, pertama-tama yang dilakukan adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan melakukan apa, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terserah apa yang Tuhan mau, terserah apa yang Tuhan rencanakan. Dan yang kedua, beliau berusaha secara mental, secara psikis menerima kenyataan itu. Dan yang ketiga adalah beliau berusaha untuk menghadapi secara fisik dengan berusaha untuk makan sebanyak-banyaknya. Walaupun kalau makan terkadang harus muntah, minum obat yang begitu sangat banyak, harus ini dan itu. Dalam kesendirian, dalam kamar isolasi, kita bisa membayangkan bagaimana beliau bergumul. Tetapi satu yang justru luar biasa, bagaimana dia bisa menghadapi dengan mengandalkan Tuhan, dan dengan doa ia menyerahkan semua pergumulan itu. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab doa beliau. Dan akhirnya beliau boleh keluar, dan puji Tuhan sekarang sudah bisa beraktivitas. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya kita pernah mengalami pergumulan, dan pergumulan itu benar-benar bisa membuat kita kehilangan akal sehat, bisa membuat kita kelimpungan. Kita berada dalam tekanan yang begitu sangat luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti itu? Ternyata sama seperti kita, pemazmur, secara khusus Daud di sini, ia juga begitu sangat kepayahan, ia juga begitu sangat kelimpungan, ia lelah fisik, mental, psikis dalam menghadapi pergumulan itu, di mana ia dalam kejaran Saul yang hendak menghabisinya. Hampir tidak ada celah bagi dirinya untuk mempertahankan diri, menyelamatkan dirinya. Kita bisa lihat Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana pergumulan Daud. Dan ketidakberdayaannya dia ungkapkan, ia bagaikan seorang yang berada di dalam jaring. Ikan yang terjebak di dalam jaring tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi meronta untuk melepaskan dirinya, tidak ada jalan keluar lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa pasrah
dengan keadaan. Menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi menunggu saja di sini tidak cukup. Harus ada yang kita lakukan. Kita harus aktif Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Ternyata dia sadar dia tidak bisa apa-apa. Saya teringat dengan sebuah lagu yang inspiratif ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Daud sadar dia bukan siapa-siapa. Dia tak mampu dan tak berdaya. Tak bisa lagi membebaskan dirinya. Menariknya, ada sesuatu yang dilakukan. Ternyata hanya ada satu cara yang bisa dilakukan. Mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan dengan kesadaran itu Daud berdoa. Karena bagi Daud berdoa adalah nomor satu. Dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan dengan iman saya yakin kita pasti akan aman, nyaman dan damai. Dan saya yakin Tuhan akan membebaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Daud, Tuhan membebaskan dari jaring. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita kecewa melihat kenyataan hidup ini. Sangkah kita aman dan damai, nyaman itu hidup bersama dengan Tuhan tanpa masalah. Memang pegadaian. Aman dan damai bukan berarti bahwa hidup ini tidak ada masalah. Aman dan damai bahwa bukan berarti bahwa kita bebas dari persoalan dan pergumulan. Tetapi aman dan damai adalah kondisi batin kita sebagai orang percaya. Bahwa kita yakin tidak ada satupun yang akan terjadi dalam hidup kita di luar pengetahuan, kendali, dan kasih Tuhan. Menarik sekali. Doa begitu sangat penting. Doa merupakan tindakan refleks iman kita untuk mempertahankan dan menyelamatkan kita dari kekalutan dan pergumulan yang menindih, menekan berat. Dengan doa kita merasa nyaman dan damai bahwa Tuhan pasti bersama. Kita bertindak untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa, hidupmu tetap aman dan damai di dalam Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Yesus jawaban hidup.
Kita berdoa. Kami berharap hidup kami aman, nyaman, dan damai. Sebagai manusia, tentu kami sangat bersuka cita sekiranya itu terjadi dalam hidup ini. Tetapi kenyataan hidup kami bukan tanpa masalah. Hidup kami kenyataannya bukan tanpa persoalan dan pergumulan, bukan tanpa sesuatu yang memberatkan hidup kami. Tetapi ternyata sering juga kami hidup di dalam tekanan, pergumulan dan persoalan kehidupan yang terkadang membuat kami begitu sangat kepayahan, membuat kami mengadu kesakitan, membuat kami putus harapan karena ketidakberdayaan kami. Firman-Mu menguatkan kami bahwa Engkaulah yang membebaskan kami dari jaring. Engkau adalah gunung batu, bukit pertahanan kami dari semua hal yang bisa mengancam kami, sehingga kami aman, nyaman, dan damai. Tuhan, mampukan kami untuk hidup seperti hamba-Mu Daud yang menyadari keberadaan hidupnya tidak akan berarti apa-apa, tidak akan kuat jikalau Tuhan tidak campur tangan. Tuhan tolong kami, terutama pada saat-saat sekarang ini. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada iman percaya kami, selalu berdoa, memohon hanya kepada-Mu. Dan Tuhanlah yang akan membebaskan kami dari berbagai macam persoalan, membebaskan kami dari berbagai macam pergumulan. Syukur kepada-Mu ya Bapa. Banyak hal yang bisa membuat kami yakin lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan sanggup menolong, memberikan yang terbaik, hidup mengasihi dan menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami malam hari ini. Sidang jemaat Tuhan dan siapapun juga yang mengharapkan pertolongan-Mu, kiranya Tuhan mengasihi dan melindungi mereka. Siapa saja yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini kiranya terberkati. Dan biarlah hidup kami selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Semua yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu malam hari ini, tim segenap majelis gereja, kantoria, dan semuanya tanpa terkecuali, Tuhanlah yang memberkati. Segenap majelis gereja pun demikian. Kami berdoa, situasi hidup kami akan lebih baik. Dan kami percaya itu akan terjadi. Biarlah semua ini boleh berlalu dengan cara dan kasih kuasa Tuhan. Dipuji dimuliakan nama-Mu selalu. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan atas firman-Nya. Tuhan sudah melawat kita pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan menguatkan, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan biarlah juga kita sekalian boleh tetap menjadi sukacita, mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita bagi banyak orang. Dan kami berharap kita pun dapat menjadi berkat untuk terus menceritakan firman Tuhan kepada siapa saja. Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk menjadi berkat pada malam hari ini. Bagi siapa saja yang telah menonton renungan malam hari ini, untuk mensubscribe dan membagikan, men-share renungan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Selamat malam,
Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tuhan dimuliakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghina.